Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiram wa hadrati a'immatil arba'atil musyahidin. Wala hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil adillah magharibiha wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jirana marhaba wa sayyidina ila walida bil huquqi alaina wa nakhussu khasatan la hadrati Syahab Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Rajawi wala hadrati Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wala hadrati abaina wa ammahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jirana mahabba sanina wa dabil huquq alaina wa jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Subhanal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut halaman 146. Far'un, cabang masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang masalah. Baqiya manaqibul a'immati tsalasah. Masih ada lagi yang tersisa tentang kisah daripada imam-imam yang tiga. Maksudnya imam yang tiga ini adalah Khulafaur Rasyidin selain Ali, karena Ali sudah dibahas sebelumnya di atas. Wahum Abu Bakrin, mereka itu adalah Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman. Sebelum masuk ke sana lebih jauh, yang pertama yang perlu kita pahami baik-baik, di sini sih tidak dijelaskan ya. Kenapa kita penting untuk mengetahui manaqib? Sedikit sebenarnya, nggak banyak ya. Kalau nanti kita mau banyak tentu ada lagi manaqib tentang cerita-cerita dan komentar-komentar Nabi tentang Abu Bakar, Umar dan Utsman, termasuk Ali di atas. Termasuk juga kenapa kita membiasakan diri untuk menyebut nama-nama sahabat, terutama ketika kita waktu yang sering sholat Jumat ya. Ada ungkapan wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman Ali, tuh khatib tuh. Terus yang ketiga ya, ini sekarang kita bahas yang kedua tadi, khatib Jumat, khutbah Jumat, dan yang ketiga pada waktu tarawih. Kita kalau selesai tarawih itu kita ungkapkan tuh nama-nama sahabat ya, lalu kita iringi dengan selawat dan lain sebagainya. Orang yang emang pikirannya cetek lah begitu, tidak banyak memikirkan panjang dan hanya tekstualis begitu. Mana teksnya, mana hadisnya gitu, yang berpikir gitu doang tuh, yakin banget itu ngomongnya nggak ada yang lain dah ya, bid'ah gitu-gitu bisa pasti ada yang lain dah kalau gitu. Apalagi di zaman Nabi memang tarawih tidak diramaikan begitu. Sebenarnya juga mereka tarawih juga bid'ah juga kalau seandainya ngikutin Nabi gitu ya. Dulu kan Nabi tarawihnya 4 hari atau 3 hari, setelah itu tarawih di rumah. Kalau seandainya mereka mau mengatakan bahwa tarawih itu bid'ah, mereka juga harus tarawihnya di mana? Di rumah, dan tidak boleh berjamaah ya. Walaupun ada yang bilang berjamaah, tapi pasti Nabi katanya sholatnya sendirian. Tapi yang lebih pasti Nabi sembahyangnya di rumah. Nah sekarang kalau ada orang tarawih di masjid itu ya pasti bikinan Umar, nggak ada yang lain udah ya.
Ternyata ahli bid'ah sembayangnya di masjid juga kalau begitu. Ke masalah inti kita, kenapa kita menyebut nama-nama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dalam kehidupan kita? Yang pertama, dilihat dari sisi perjuangan, ya, Rasulullah boleh dikatakan sangat terbantu, ya, dengan 4 orang ini. Ada orang tua, ya, ada jagoannya, ya. Utsman ada orang kayanya. Terus yang keempat Ali ada orang mudanya, begitu. Ini unsur perjuangan Nabi ini udah dibantu oleh beliau tuh udah sangat luar biasa sekali. Ya, jadi untuk menghadapi orang tua ya itu perannya Abu Bakar, ya. Untuk ngadepin begajul-begajul, nah itu perannya Umar. Untuk dari segi pendanaan, biaya finansial tidak sedikit, ya. Utsman itu mengorbankan hartanya. Abu Bakar juga demikian, ya. Terus kemarin kita ceritakan juga Khadijah selaku istrinya. Dan untuk menghadapi anak muda, menghadapi orang-orang cendekiawan, itu yang menghadapi adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini penting mereka berada di sisi Rasulullah. Maka tidak pantas kalau kita katakan Nabi berjuang seolah berdakwah itu sendirian. Ya, nggak mungkin. Pada waktu kondisi-kondisi berat, misalnya Nabi Muhammad di Mekah itu yang betul-betul menjadi, ya, pembantu utamanya mereka ini. Ya, walaupun tentu ada yang lain, tapi yang paling utama adalah mereka berempat ini. Sisi lain yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kelompok Syiah, ya, adalah kelompok yang menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah itu adalah orang-orang yang mereka doakan supaya dilaknat oleh Allah. Ya, nanti sahabat-sahabat kalau sempat di rumah nanti ya cari tentang syahadatnya orang Syiah, ya, iseng-iseng lah nanti daripada nonton YouTube yang lain. Kalau begitu cari dulu satu YouTube gitu yang di dalamnya menjelaskan tentang syahadat atau baiatnya orang Syiah gitu. Itu mesti ada nanti itu, ya. Ya, saya melaknat. Kalau di bahasa Indonesia kan begitu, cari yang bahasa Indonesia aja. Saya melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah. Itu begitu. Harus ada. Orang yang ingin masuk ke dalam kelompok Syiah itu harus salah satu rukun baiatnya, rukun syahadatnya itu harus melaknat sahabat yang 3. Tapi dia ingin menyatakan bahwa nanti berikutnya tuh bahwa Ali adalah, ya, terus tuh macam-macam jabatan ada tuh untuk Ali. Nah, untuk mengcounter, membantah, ya, bahwa sebegitu buruknya di hadapan orang Syiah, ya, maka kita selaku orang ahli sunnah wal jamaah itu harus membela keberadaan mereka, ya, harus menghidupkan kembali nilai-nilai jasa-jasa perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah, khususnya Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bagi orang Syiah ini, bahasanya itu udah, kalau seandainya masih ada nih sekarang orang Syiah tuh di depannya tuh ada Abu Bakar begitu, udah yakin mereka asah golok, ya, asah pedang kan dicincang tuh yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Mereka menyatakan kenapa begitu, karena kekhalifahan itu bagi mereka yang pantas itu hanya untuk Ali bin Abi Thalib, ya, bukan untuk Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya. Kemudian bahkan yang lebih ekstrim, ya, ada di antara mereka yang sampai mengatakan bahwa Jibril salah ngasih wahyu, ya, seharusnya buat Ali salah kirim ke Nabi Muhammad gitu, ya, ke Muhammad, bahasa mereka begitu. Sehingga harusnya itu Ali yang dapat wahyu tapi salah kirim. Namun udahlah, nggak jadi masalah. Tapi ketika seharusnya yang menjadi khalifah pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib, kata mereka kekhalifahan tersebut dirampas, ya, oleh Abu Bakar,
oleh Umar, oleh Utsman dan lain sebagainya, sehingga Ali menjadi orang yang tersisihkan, seolah-olah mereka menganggapnya sedemikian. Nah, ini bagi kita penting untuk kita perhatikan dan kita ungkap kembali peran penting sahabat-sahabat Rasulullah SAW, karena mereka banyak yang melaknat, terutama dari kalangan Syiah ini yang sangat berbahaya. Kalau seandainya generasi-generasi kita yang pada akhirnya termakan arus oleh informasi atau oleh berita-berita yang mereka sampaikan begitu nantinya, itu sangat berbahaya, yang pada akhirnya bisa-bisa saja mereka mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi sisi lain mereka menganggap nanti bisa jadi mengatakan emang Umar apa, itu begitu emang Abu Bakar apa, itu begitu. Yang bukan Syiah aja sekarang udah banyak yang ngomong begitu masalah tarawih saja misalnya begitu nanti masalah azan Utsman, masalah azan Jumat tuh masalah tarawih aja, kalau kita bilang bahwa tarawih itu disatukan dalam sholat berjamaah itu adalah oleh Umar bin Khattab. Nah, oleh orang Syiah, ini bid'ahnya sangat tinggi. Kalau udah di tempat di mana di situ ada Syiah, kita melaksanakan sholat tarawih, dihancur-hancurin, ditendang-tendangin, dibubarin. Karena bagi mereka nggak ada tuh Umar, Yang ada tarawih yang ala Nabi begitu. Itu di beberapa tempat di luar negeri itu udah ada tuh. Orang lagi sholat tarawih langsung tendang-tendangin, gaplok-gaplokin dan lain sebagainya. Bid'ah katanya, gara-gara Umar tuh yang bikin. Kita juga banyak yang begitu di sini, Ketika kita mengatakan bahwa salat tarawih itu jumlahnya 23 dengan witirnya, mereka mengatakan itu kan katanya Umar. Emang Umar siapa? Seolah-olah dia merasa lebih hebat dirinya daripada Umar bin Khattab. Sehebat-hebat dia tuh apa ada jaminan masuk surga benar mutlak begitu. Sementara Umar bin Khattab itu yang ada sekarang kuburannya di sisi Rasulullah, menunjukkan betapa bahwa Umar itu jasa dan perjuangannya sangat besar gitu, Banyak yang dari kelompok-kelompok mereka tuh yang mengenyehkan tuh Umar bin Khattab. Memang Umar siapa? Kita mau ngikut Nabi, bukan ngikutin Umar. Gitu Di kalangan Syiah begitu juga. Umar itu yang membatalkan kawin mut'ah. Mereka juga banyak yang ngomong begitu. Emang Umar siapa? Kita mau mengikut Al-Quran, kita mau mengikut sunnah Nabi dan lain sebagainya. Ngomongnya selalu begitu. Padahal hadis jelas-jelas, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina min ba'di. Wajib bagi kalian ikut sunnahku dan sunnah-sunnah yang dibangun oleh khulafa rasyidin setelah aku. Itu kan pesan Nabi begitu. Artinya kalau kita ngikutin Umar, sama artinya kita taat kepada hadis Nabi di dalam perintah Nabi untuk mengikuti Umar bin Khattab sebagai salah satu khulafa rasyidin. Azan 2 kali, yang bangun yang menetapkannya adalah Utsman bin Affan. Nah, bagi mereka bilang emang Utsman siapa? Seolah-olah kayaknya dia lebih hebat daripada Utsman. Emang apa peran dia dibandingkan dengan Utsman pada waktu Nabi berjuang dulu? Berapa banyak Utsman mengeluarkan hartanya, yang bahkan sampai sekarang tuh hartanya Utsman bin Affan masih ada tuh untuk pengembangan Islam, karena investasi yang pernah Utsman lakukan untuk umat Islam pada waktu itu. Bikin azan 2, lalu kemudian dilecehkan oleh kelompok-kelompok tertentu bahwa sholat Jumat azannya cuma 1, ikut Nabi. Utsman bikin 2, emang siapa tuh Utsman katanya. Ngomongnya sampai seperti itu. Begitu mereka merendahkannya sahabat Nabi Utsman bin Affan, padahal anak Nabi Muhammad 2 orang itu dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kalau bukan Nabi melihat betapa hebatnya Utsman di sisi Allah, betapa hebatnya Utsman di dalam perjuangan beliau gitu membela Nabi, nggak bakalan Utsman bin Affan
dikawinin oleh dua anak Nabi, ya. Sampai bahkan Nabi berencana kalau saya masih punya anak lain, ya akan saya nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Itu seperti itu. Nah, ya, yang sedemikian ini banyak tuh orang-orang sekarang, ya, yang ilmunya, ya, dengerin kata kodok, ya kan, ilmu cetek, ya kan kodok kalau ngomong begitu, cetek, tahu-tahu dalam, ya kan. Nah ini berbahaya tuh begitu, ya. Banyak orang yang sekarang sudah merasa lebih hebat daripada Umar, lebih hebat daripada Utsman radhiyallahu anhuma itu, ya. Sampai mengatakan bahasanya itu tuh yang jelek banget. Emang siapa Umar? Emang siapa Utsman? Berani itu mereka ngomong seperti itu begitu, ya. Padahal dia sendiri belum punya nilai apa-apa di dalam memperjuangkan Islam. Nah di sini kita pentingnya untuk membaca manaqib, ya, sejarah singkat lah, sekelumit. Kalau memang ingin banyak lagi, banyak, ya, buku-buku yang terkait dengan sejarah para khulafaur rasyidin. Kita lihat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Sayyidina Abi Bakrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haknya Sayyidina Abi Bakar. Man arada ayanzura ila sadril khalil Ibrahim, ya. Siapa saja yang ingin melihat kepada hati, ya, kepada jiwa, kepada dadanya, ya, Al-Khalil Ibrahim, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam maksudnya, fal yanzur ila sadri Abi Bakar As-Siddiq, maka lihatlah kepada dadanya atau, ya, jiwanya atau hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa begitu? Ya, kira-kira gini. Nabi Ibrahim satu, kalau dia yang namanya waktu makan kagak pernah tuh Nabi Ibrahim makan sama keluarganya doang, nggak pernah, ya. Paling kecil Nabi Ibrahim di setiap waktu makan, apakah makan pagi, makan siang, makan malam, motong paling sedikitnya satu kambing. Kita kalau satu kambing jadi berapa gidir itu, berapa panci itu bikin sop, ya, iya. Oke lah bagi orang Arab makannya banyak, ya. Kita hitung dah berapa orang yang bisa diundang dengan satu kambing, ya. Sedikitnya 4 orang tuh. Kalau satu orang masing-masing dapat pahanya begitu, ya kan? Itu udah 4 orang, belum bagian dadanya gitu misalnya. Paling enggak 6 orang aja kebagian tuh satu kambing, ya. Kalau orang tamunya kebetulan lagi banyak, potong onta. Itu bukannya seminggu sekali. Nah, kita mah motong kambing setahun sekali, ya. Itu juga bahasanya kalau mau, ya kan? Iya kalau mau. Bukannya kagak punya duit banyak. Tapi maunya ogah, ya. Tapi Nabi Ibrahim tiap hari dia motong kambing untuk tamunya. Pegawainya Nabi Ibrahim tuh itu katanya ada 5.000 orang, ya. Setiap orang megang 100 binatang ternak, ya. Yang megang kambing nih, ya, tuh 100 pegang, tuh jagain. Terus kalau ada pegawai 5.000 orang, setiap orang megang 100 kambing. Itu kambingnya di berapa kali gitu? 5.000 kali 100, kan 5 juta ekor kalau gitu, ya. Ngempaninnya tuh kira-kira gimana? Jangan ngempanin orangnya, ngempanin kambingnya tuh, ya kan? Begitu banyaknya. Wah, gampang lepas aja, ya. Gampang lepas aja. Emang di tiap lapangan buat kambingnya segitu banyaknya enak segitu, ya kan? Gitu. Setiap orang itu katanya punya bini satu, ya, punya anak satu. Setiap pegawainya tuh yang dipelihara, ya, punya anak satu, punya bini satu. Anjingnya paling sedikit 2 buat ngawal, ya. Anjing kalau makan emang makan nasi uduk, ya kan? Agak makan daging, ya. Ya paling kagak harus motong kambing lagi kan, paling enggak untuk ngempanin anjingnya itu begitu. Emang buat jagain gitu kan, daripada nanti kambing itu dimakan serigala atau lain sebagainya. Itu yang jagain adalah anjing-anjing yang dipegang oleh penjaganya,
ya, pembantunya Nabi Ibrahim. Nah, suatu hari itu yang menjadi sebab kenapa Nabi Ibrahim harus dipaksa oleh Allah nanti itu jadi berkorban anaknya Ismail. Itu suatu hari Nabi Ibrahim kalau nggak salah katanya berkorban ada 1000 onta dan 1000 kambing, ya, potong. Malaikat sampai kagum, ya, malaikat sampai kagum, dibagiin tuh semua, ya, setelah dipotong-potongin bagi-bagiin. Malaikat yang kagum, masya Allah ya Ibrahim, begitu banyak, ya, kurban yang kau keluarkan katanya. Ini Nabi Ibrahim belum punya anak nih, ya, belum punya anak, baik Ishak maupun Ismail. Ngomong tuh, jangankan 1000 kambing, ya, kalau gua punya anak lagi gua potong katanya. Terus sampai segitu. Karena apa? Belum punya anak. Kayak kita ya, belum punya motor tuh biasa begitu ya kan. Kalau gua punya motor nih, teman gua kemana juga pergi gua anterin katanya. Belum punya motor. Belum punya motor, ya kan. Ngomongnya begitu. Gua kalau punya motor semua ada, pokoknya teman gue yang mau pergi gua anterin sampai di mana juga gua anterin katanya. Belum punya motor, ya kan. Besok punya motor, orang pinjam juga gak boleh, ya kan, apalagi nganterin orang. Nabi Ibrahim kayaknya gitu juga tuh, ya, dia belum punya anak, maka dia ngomong, kalau gue punya anak, gue potong katanya, gue korbanin katanya. Nah, ya, maka pada masa ketika Nabi Ibrahim sudah punya anak, Ismail, kemudian Ismail udah bisa membantu pekerjaannya Nabi Ibrahim, muncul tuh salah satu mimpinya. Itu Allah panggil 3 malam berturut-turut, malam 8, malam 9, malam 10, ya Ibrahim, aufi binadrik katanya. Ya wahai Ibrahim, laksanakan nazarmu katanya. Ibrahim mikir nazar yang mana, ya kan? Nazar yang mana? Saya nggak pernah nazar kayaknya. Nah, Allah ungkapin lagi dalam bentuk impian bahwa Allah nyuruh untuk motong Nabi Ismail. Gara-gara dulu tuh ngomongnya sebelum punya anak. Kalau dia punya anak dipengen potong, ayo udah kerjain sekarang. Nah, ya udah, mau nggak mau akhirnya Nabi Ibrahim mengerjakannya. Nah, itu kedermawanannya sampai di situ tuh, ya, berkorban, nyambut tamu dan lain sebagainya. Sekarang Abu Bakar bagaimana? Ya, suatu hari Abu Bakar itu dikunjungi oleh, ya, kalau mau dibilang ratusan kali begitu, orang sampai baris tuh di rumahnya, groyok-groyok, ya, yang minta bantuan, yang minta makanan, yang minta duit, yang minta pakaian, datang tuh ke rumah Abu Bakar dalam satu hari, ya, dari pagi mereka udah kumpul untuk minta kepada Abu Bakar. Nggak ada satupun yang minta apa itu ditolak. Minta duit kasih, minta pakaian kasih, minta makanan kasih, ya, sampai duit habis, baju habis, makanan yang di rumah juga habis, tinggal sisa 1 karung, karungnya doang, ya, bukan 1 karung gandum, karungnya doang tuh yang tersisa. Di rumah Abu Bakar tersisa tuh 1 karung dan baju yang dipakai, gitu, ya. Ada lagi 1 orang yang datang belum dibagi nih dia nih, tapi hartanya Abu Bakar sudah habis, tinggal 1 karung, karungnya doang dan bajunya dia. Ya Abu Bakar, saya belum dapat apa-apa nih, ya kan, saya mau minta baju kayak apa kayak, udah habis harta saya. Ya udah, yang baju yang kamu pakai itu katanya, ya, tuh sampai segitunya tuh. Maka Abu Bakar masuk ke dalam kamar, ngambil karung yang tadi tuh, ya, bolongin sekedar untuk nutupin auratnya. Dari luar, dari dalam rumahnya, ya, dia memberikan kepada orang tersebut. Orang tersebut ambil, ya, tinggal pikirin tuh, ya kan, Abu Bakar tinggal tentunya gitu, diambil, ya kan, emang dari pagi dia nungguin juga begitu kan, pengen dibagi. Udah jalan, waktu sholat tiba, ya, Nabi nyari itu Abu Bakar, di mana nih orang, kok kagak ada, gak muncul-muncul. Udah tunggu sebentar, mungkin lagi siap-siap kali, ya, dan lain sebagainya. Sampai begitu lamanya, waktu sholat udah tiba, ya, mau sholat jamaah belum dilaksanakan, Abu Bakar belum juga sampai. Kalau dulu kan Nabi tungguin, ambil atau panggil Abu Bakar, kenapa hari ini juga belum juga sampai untuk sholat berjamaah. Nah, ada tuh sahabat yang Nabi suruh untuk datang ke rumah Abu Bakar, ya. Nah, sampailah di sana, lalu Abu Bakar kasih tahu, saya hari ini uzur dulu ya, ya, untuk sholat jamaah. Kenapa?
udah nggak punya baju lagi katanya, ya kan. Ya, akhirnya balik lagi tuh sahabat ke Nabi, lapor, ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin ya bahwa hari ini dia nggak bisa salat jamaah. Kenapa? Nggak punya baju. Ya, paksain suruh kemari katanya begitu ya. Datang tuh, ya kan. Akhirnya karena dipaksain sudah datang, benar-benar pakai karung tuh, jadi badannya ditutupin pakai karung ya. Ya Rasulullah, bukan saya ada uzur apa-apa, saya nggak mungkin untuk datang sholat dalam kondisi seperti ini. Di rumah saya, harta saya, makanan saya, pakaian saya, tadi itu seharian orang datang ke rumah saya minta sama saya, tinggal ini nih ya karung yang saya punya satu buat nutup aurat saya, yang lainnya udah diambil sama orang ya. Tuh yang tadi minta terakhir tuh baju tuh ada di situ orangnya. Ngelihat Abu Bakar kagak pakai baju, pakai karung tuh, cengar-cengir aja ya kan. Ikut sholat di situ, ikut menyaksikan dialog Nabi dengan Abu Bakar tuh begitu. Nah, terus sampai Nabi terakhir nanya tuh, siapa yang terakhir minta baju sama kamu? Orang laki, Rasulullah, saya nggak ingat dah orangnya, karena pada waktu saya ngasih, saya udah nggak punya baju lagi, saya ngasihnya melalui dalam rumah saya kasih ke dalam keluar di mana dia berada di situ. Nabi liatin di antara sahabat-sahabatnya nih yang dekat, yang ada di situ, yang biasa sahabat jamaah, Nabi kenal semua. Nah, ada satu tuh yang kelihatannya beda. Ini bukan orangnya. Nah, Abu Bakar ngelihat, oh iya ya Rasulullah, itu orangnya. Nah, baru tuh pas Nabi lihat-lihat, wah ini mah bukan orang kalau begitu ya kan. Ya, ternyata itu adalah Jibril alaihissalam yang sengaja meminta, ya, pengen tahu sampai sejauh mana ya hatinya atau kedermawanannya Abu Bakar, sampai bajunya yang paling terakhir tetap diminta juga oleh malaikat Jibril ya. Jadi kalau Nabi mengatakan lihatlah ya, kalau pengen lihat hatinya Nabi Allah Ibrahim, lihat kepada hatinya Abu Bakar, dalam arti hati yang dermawan begitu ya. Ya kalau buat patokan kita, kalau gitu mah jangankan niru Nabi Muhammad ya, niru Abu Bakar belum tentu bisa kita. Coba deh jajalin besok, kita datengin aja rame-rame nih sahabat kita, satu di antara kita diam-diam gitu ya kan. Datang ke rumahnya, lo ngikut Nabi, lo ngikut Abu Bakar kata-kata. Ya kan, kalau ikut Abu Bakar jangan Nabi dah, keberatan ya kan. Lo ikut Abu Bakar aja dah ya kan, nih gue minta TV lo, motor lo, wah ya kan, kudu ribut begitu ya kan. Nggak ada orang yang udah polanya seperti Abu Bakar dan lain sebagainya. Nah inilah, masa orang yang kayak begini hebatnya, yang Nabi setarafkan kedudukan jiwanya, kedudukan hatinya setaraf dengan Nabi Allah Ibrahim, masa oleh orang Syiah kemudian saya melaknat Abu Bakar? Di mana tuh jeleknya Abu Bakar kalau begitu ya? Nabi itu kan jabatan yang tak pernah bisa dibeli, nggak pernah bisa disogok, nggak ada pilkada untuk kenabian. Ya ada dari dulu gitu. Pada tanggal sekian ya kan pilkada untuk milih Nabi Anu gitu, ada nggak begitu? Nggak ada ya. Kemudian pas jabatannya naik, oh pengen 3 periode jadi Nabi, nggak ada juga ya kan. Semuanya itu adalah anugerah dari Allah. Nah kalau yang sifatnya anugerah dari Allah, yang orang tidak bisa mendapatkannya, tiba-tiba ada orang yang oleh Nabi diseterapkan dengan itu. Kalau bukan dia orang baik ya, kalau bukan dia orang hebat, nggak bakalan Nabi Muhammad ya menilai dan mensejajarkan kedudukan dalam hal ini adalah Abu Bakar setingkat dengan kedudukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan Nabi dia ya, ternyata oleh Abu Bakar sama kedudukannya ya. Berarti kalau begitu biar Abu Bakar bukan Nabi, tapi jiwanya sama dengan Nabi Ibrahim kalau begitu. Nah bukan hebat tuh yang begitu ya kan, tapi oleh orang Syiah ini ya dilaknat ya. Saya melaknat Abu Bakar, saya melaknat Umar, saya melaknat Utsman, saya melaknat Hafsah, saya melaknat Aisyah dan lain sebagainya. Banyak tuh. Nanti dah pulang melihat tuh ya baiatnya orang Syiah begitu ya. Itu pasti ada kayak begitu polanya. Wa qala aidan, dan Nabi juga bersabda,
idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, yaji'u ridwan, datanglah malaikat ridwan, khazinul jinan, penjaga semua surga, bimafatihil jannah, dengan membawa kunci-kunci surga, wa mafatihin nar, dan juga membawa kunci-kunci neraka. Wa yaqulu, dan ia berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ar-rabbu jalla jalaluhu, Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi keagungannya, yuqri'uka salam, menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu lak, wa yaqulu, dan Allah berfirman, laka hadihi mafatihul jannah wa mafatihun nar. Ya, milikmu, ya, milikmu kunci-kunci surga ini dan juga kunci-kunci neraka ini. Ib'ats man syi'ta ila jannah wa ba'ats man syi'ta ila nar. Ya, utuslah, angkatlah orang-orang yang engkau cinta, orang-orang yang engkau suka untuk masuk surga, dan utuslah, kirimlah nama-nama orang yang engkau suka untuk masuk ke dalam neraka. Mungkin yang ini nih bagi kita, logika kita nggak sampai kali, ya. Kalau seandainya hadis ini sahih misalnya, ya, apalagi kalau ini udah disampaikan oleh Imam Nawawi, kan nggak mungkin, ya, dia menulis hadis bohong gitu misalnya, hadis palsu. Maka kehebatan Abu Bakar, ya, itu termasuk orang yang memiliki keputusan besar, ya, di dalam memutuskan siapa orang yang berhak masuk surga dan siapa orang yang berhak masuk ke dalam neraka. Ya, ya, untuk yang seperti ini mungkin kita nggak bisa bahas lebih lanjut karena faktanya memang kita belum bisa lihat begitu, ya. Yang pasti ada hadis yang kayak begini, berarti kita lihat saja, artinya bahwa ini adalah kehebatan Abu Bakar yang Allah berikan, ya, di dalam memutuskan siapa orang yang patut untuk masuk surga dan siapa orang yang patut masuk ke dalam neraka, begitu. Wa qala aidan, dan Nabi juga bersabda, inna ahla samawati minal karubiyyin war ruhaniyin wal malail a'la. Sesungguhnya penduduk langit, baik dari kelompok malaikat karubiyin, malaikat ruhaniyin, dan malaikat-malaikat yang berada pada posisi yang tinggi, la yanzuruna fi kulli yaumin, sungguh mereka memandang kepada Abu Bakar setiap hari, ya, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Artinya apa? Para malaikat yang memang kedudukannya dekat kepada Allah, ya. Malaikat-malaikat itu kan macam-macam, nanti ada di sini disebutkan ada malaikat karubin, ada malaikat ruhaniyin, ya. Dan masih banyak lagi nama-nama malaikat yang memang punya jabatan tertentu di kalangan penduduk-penduduk langit, begitu, di kalangan para malaikat. Semuanya itu, ya, setiap hari memandang kepada Abu Bakar, memandang dan melihat kepada kehebatan, ya, Abu Bakar. Yang demikian ini kalau bukanlah memang Abu Bakar orang yang memiliki nilai-nilai baik, ya, nggak memiliki itu, gitu maksudnya, nggak bakalan malaikat mau memandang Abu Bakar, ya, apalagi dari kelompok-kelompok malaikat yang memang berkelas lah bahasanya, ya. Kenapa? Mereka, para malaikat ini, ya, adalah orang-orang makhluk-makhluk bersih, makhluk-makhluk suci, ya, makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah, ya. Kalau mereka memandang orang, maka yang dipandang pasti yang memiliki, ya, ya, istilahnya memiliki setrum yang sama dah, bahasanya begitu. Memiliki rasa yang sama, memiliki ketaatan yang sama, memiliki nilai yang sama di hadapan mereka, baru bisa mereka, atau baru mereka mau pantas untuk melihatnya. Ada orang yang dari segi ibadahnya sederajat dengan
malaikat tadi tuh, ya. Kalau malaikat kan enak, ibadah kan kagak ada nafsunya dia. Emang tugasnya beribadah begitu, ya. Nggak ada capek, nggak ada apa-apanya, udah aja ibadah terus di hadapan Allah. Kalau ini perilaku malaikat, dan dia pasti akan melihat juga orang yang memang perilakunya kayak dia juga begitu. Oh, ini orang kayak saya nih, ya. Kok ahli ibadah, kok dia sama, kok ya saya malaikat, dia manusia, kok bisa ya dia beribadah seperti itu, yang dipandang oleh malaikat. Kalau ada orang yang perilakunya nggak sama seperti malaikat, malaikat ngapain? Bahasa mereka, gue kagak level sama dia, kira-kira begitu ya kan? Gue nggak level sama dia. Nah, kalau dia merasa bahwa malaikat itu merasa dirinya ada orang yang hebat, berarti dia merasa nih orang selevel dengan kita, katanya begitu. Nah, pantas kalau pada akhirnya para malaikat tersebut memandang ya Abu Bakar dalam kesehariannya. Kenapa mereka menganggap bahwa ibadahnya Abu Bakar, bahwa hatinya Abu Bakar sudah selevel dengan tingkat-tingkat mereka? Kalaulah tidak, ngapain ya malaikat melihat mereka dalam kesehariannya? Nah, kalau dengan demikian, ada enggak orang lain yang memiliki ya tingkat kedermawanan sedermawan Abu Bakar, apalagi yang setingkat kedermawanan Nabi Ibrahim alaihis salam? Kalau ada orang yang membenci Abu Bakar, apa alasannya kira-kira? Apakah dia sudah bisa mengalahkan kedermawanan Abu Bakar? Kalau kedermawanan Nabi Ibrahim mah susah dah ditandingin, ya. Nabi Ibrahim punya ribuan binatang ternak apa segala macam dia punya, dan segala macamnya gampang dia beribadah dengan enaknya begitu. Ya nggak mungkin orang seperti kalangan kita itu yang bisa menyamai kehebatan Nabi Ibrahim. Berarti kalau ada orang yang menyamai Nabi Ibrahim, udah luar biasa sekali. Tingkat Abu Bakar saja, ya itu udah susah kita menyamainya. Kalau ada orang yang mengenyehkan Abu Bakar, kalau orang yang berani melanat Abu Bakar, setinggi apa dia dibandingkan dengan Abu Bakar, itu begitu. Nah, ini kita jangan berdasarkan informasi dari kelompok orang yang salah, lalu kita mengatakan, oh kalau gitu Abu Bakar begitu ya. Jangan, ya. Ini kan banyak orang ya, informasinya informasi sebelah doang begitu ya kan. Nah, yang kayak gini nih kita kudu perhatiin, maka pantas ya kita harus tahu manaqibnya Abu Bakar. Maka setiap Jumat kita sebut nama beliau, ya kan. Setiap malam Ramadan kita sebut dan kita ulang-ulang nama beliau. Tidak ada lain adalah menjaga tuh, jangan sampai ada kelompok yang kemudian merasuk dan merusak akidah kita tuh, ya. Ngatain dah, mencela, inilah begitu sahabat Nabi begini dan lain sebagainya, ya. Sangat luar biasa sekali perilaku buruk mereka, tapi di balik itu ya mereka menyatakan diri mereka adalah Islam. Baju mereka menggambarkan baju-baju keislaman dan lain sebagainya. Ini yang sangat berbahaya, ya. Ada sih orang pinternya, ada orang benernya, kira-kira begitu, ya. Banyak orang-orang hebat di kalangan Syiah itu banyak, tapi kadang-kadang kita juga ya merasa miris. Kenapa? Di dalam hebatnya mereka dalam berpikir, dalam berilmu dan lain sebagainya, tetapi di dalam bersyahadat itu harus melaknat para sahabat Nabi yang peranannya begitu besar di dalam membantu dakwah Nabi, sementara mereka sendiri belum punya nilai apa-apa dibandingkan dengan sahabat Nabi yang lainnya. Itu begitu. Lanjutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi haknya pimpinan kita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, semoga Allah meridainya. Kata Nabi, Umar siraju ahlil jannah, ya. Umar adalah ya penerang atau lampunya penghuni surga. Ya, kalau kita ingin mengartikan apa adanya bahwa Umar adalah lampu, ya, penerang begitu misalnya, boleh-boleh saja. Kalau kita ingin mengatakan bahwa ini adalah tasbih, ya, tasbihnya tasbih balik berarti. Umar asalnya Umar kasiraji, ya, fil hidayati misalnya. Umar bagaikan
lampu di dalam menyoroti, di dalam memberikan bimbingan, atau dalam menyoroti, dalam menerangi, itu begitu misalnya. Berarti sesungguhnya Umar bukan lampu gitu. Cuman dialah yang memungkinkan membimbing ya orang-orang supaya nanti bisa masuk ke dalam surga, itu begitu. Dari segi apa? Banyak yang dikerjakan Umar. Ya. Yang pertama kita lihat hebatnya Umar, jasanya ya. Beliau adalah orang yang punya pemikiran pertama untuk membukukan Al-Qur'an. Sementara pada masa tersebut tidak ada perintah dari Nabi, ya, dan tidak ada sahabat lain yang berpikir untuk membukukan Al-Quran. Setelah melihat berbagai macam kasus peperangan yang terjadi di zaman Abu Bakar, sementara pejuang-pejuangnya itu adalah para hafiz, para hufaz, maka Umar berpikir, ya, kalau seandainya para hufaz ini selalu mati gitu di dalam medan perang menjadi syahid, jangan-jangan pada masa tertentu sudah tidak ada lagi orang yang hafal Quran secara utuh, ya. Sementara Al-Quran belum ditulis, siapa nanti yang kemungkinan besar bisa mengajarkan berikutnya? Generasi pertama nih, kita ambil aja contohnya. Generasi pertama hafal Quran 30 juz, ya, punya murid baru hafal 27 juz gitu misalnya. Yang 30 juz ikut perang, mati. Nah, udah hilang tuh 3 juz, ya kan? Oke lah, yang 3 juz nggak apa-apa hilang. Ini muridnya masih ada 27 juz. Yang 27 juz punya murid, ya. Dia aja 27 juz, ya kan? Jangan-jangan muridnya ya sekitar 25 juz dah ya, ikut perang lagi, mati lagi. Muridnya punya 25. Begitu seterusnya kalau diturutin, ya akhirnya bisa jadi Quran habis tanpa ada yang memiliki catatan Al-Quran di otaknya, di hatinya masing-masing. Umar berpendapat kalau begitu Al-Quran harus dibukukan, harus ditulis, ya, karena proses menghafal itu proses yang cukup lama. Enggak semua orang dalam waktu singkat mampu untuk menghafal 30 juz. Tapi permasalahannya Rasulullah kagak nyuruh untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar yang pada waktu itu jadi khalifah juga kagak punya pikiran yang kayak begitu, karena dia mengingat segala sesuatu yang harus diperjuangkan dan dilaksanakan adalah dasarnya harus berdasarkan perintah dari Rasulullah. Ngajuin tuh kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, para hufaz banyak yang meninggal, ya, setiap perang ada aja yang mati, ya, karena resiko namanya perang, ya kan, ada kalah ada menang, menang aja juga ada yang mati, ya kan, tuh begitu. Ini bagaimana Al-Quran kalau seandainya para hufaz terus dipergunakan sebagai pahlawan-pahlawan perang, nanti pada mati semua bagaimana? Ya, nanti Al-Quran bisa habis. Kalau begitu kita bikin Al-Quran, kita tulis Al-Quran. Itu diomongin sama Abu Bakar, nolaknya luar biasa. Enggak, ya, saya nggak bakalan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan oleh Rasul. Kata Abu Bakar tuh katanya, mindahin gunung buat saya jauh lebih mudah daripada menulis Al-Quran, katanya itu. Ya, bandingannya mindahin gunung. Nah, kan kalau gitu bahasa kasarnya itu, kalau perbandingannya adalah mindahin gunung lebih mudah bagi dia untuk menulis Al-Quran karena dasarnya tidak ada perintah Rasul, seolah-olah ya dia betul-betul menolak untuk menulis Al-Quran, dan mindahin gunung jauh lebih mudah daripada menulis Al-Quran yang tanpa ada perintah Rasulullah. Itu begitu. Didesak terus, ya, dengan alasan-alasan dan argumen yang datang dari Umar bin Khattab supaya ya Al-Quran ditulis. Cerita sampai di situ nggak ada kesepakatan tuh, pokoknya Abu Bakar kagak mau, ya kan, nggak bakalan saya mengerjakan sesuatu yang Rasulullah nggak pernah menyuruh saya, gitu, ya kan. Kesepakatannya kalau gitu kita istikharah aja masing-masing, ya, minta kepada Allah kira-kira ya ada nggak jalan baik, ada nggak nilai baik ya dalam hal proses penulisan Al-Quran. Beberapa hari mereka istikharah, ternyata hasilnya sama, ya, bahwa Al-Quran memang layak untuk ditulis. Dibikinlah akhirnya
panitia tuh 5 orang, panitia 5 ya. Saya lupa tuh. Ada Ali, ada Utsman, ada Zubair bin Awam, ada Amr bin As, apa lagi itu satu lagi ya. Nah, itu jadi panitia 5 penulis Al-Qur'an, di mana mereka diminta untuk mencatat Al-Qur'an dari catatan-catatan yang dimiliki oleh sahabat dan juga dari hafalan-hafalan dari sahabat. Dengan ketentuan. Oh, ya. Yang pertama, mereka yang menghafalnya betul-betul di depan Rasulullah. Ya, udah talaki bahasanya begitu. Yang kedua, udah ngapal di depan Rasulullah dan pada waktu ngapal ada yang nyaksiin 2 orang. Ya, pada waktu nyetor ada bahasanya tuh ya. Pada waktu nyetor Al-Qur'an di hadapan Nabi, ada lagi tuh orang yang ikut nyetor bareng gitu. Itu yang diterima. Kalau ada orang yang ngapal doang gitu tapi nggak pernah nyetor sama Nabi atau nyetor sama Nabi tapi kagak ada saksinya, nggak diterima pada waktu itu. Saking supaya menjaga betul-betul Al-Qur'an sebagai ya ayat-ayat yang murni gitu. Udah tuh di masjid itu setiap orang yang hafiz Quran dijaga oleh mereka yang 5 ini untuk kemudian distorin ayatnya, tapi dengan bukti bahwa mereka pernah talaki bersama Rasulullah terakhir kapan, siapa saksinya. Panggil saksinya itu, ya kan? Betul enggak kamu menyaksikan si fulan ini menyetor Al-Quran kepada Rasulullah? Benar. Nanti nih kalau 3 orang ini bisa menjadi saksi nih semuanya gitu. Kamu ini enggak nyetor? Iya. Siapa saksinya? Dia. Itu yang diterima oleh Abu Bakar dan Umar pada waktu itu sebagai ya untuk mencatat Al-Quran. Nah, maka setelah semua sahabat yang memang kriterianya sudah disepakati oleh Abu Bakar dan Umar tadi itu, udah kumpul semua, ayat sudah tercatat semua. Nah, tertulislah Al-Quran ya, satu ya yang nanti disimpan di rumah Umar, lalu kemudian berlanjut ke Hafsah ya, putri Umar yang beliau itu adalah salah satu istri daripada Rasulullah. Kenapa harus ada di tangan Hafsah? Karena Hafsah adalah selain istri Rasulullah yang hafal Al-Quran, dia juga pandai menulis ya. Dia orang yang sangat cerdas pada waktu itu. Istri-istri Rasulullah yang lain ada, mungkin juga banyak hafal Quran, tapi dalam hal kecerdasan dan menulis itu hanya dimiliki oleh Hafsah, sehingga dikhawatirkan kalau ada orang-orang yang berani mengubah-ubah, nah itu yang ngoreksi adalah atau menulis yang baru, itu yang ngoreksi adalah Hafsah pada waktu itu ya. Terus tuh sampai nanti ditulis Al-Quran di zaman Utsman, Al-Quran yang dibikin pada masa Umar sama pada masa Abu Bakar itu masih ada pada tangan Hafsah pada waktu itu. Nih termasuk jasa besarnya Umar bin Khattab di dalam proses ya tadwin Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Jangan-jangan kalau Umar pada waktu itu kagak ngomong tuh ya, nggak ngomong untuk membukukan Al-Quran, jangan-jangan sampai sekarang Al-Quran nggak ada kan ya. Dan jangan-jangan Al-Quran tinggal 1 juz kali sekarang nih ya, juz amat doang kali. Itu doang yang gampang dihafalin ya kan, pendek-pendek. Kenapa? Ya pejuang-pejuangnya atau penghafal-penghafalnya mungkin udah banyak yang meninggal dunia. Nah inilah kehebatannya Umar bin Khattab tuh, maka dia dikatakan siraju ahlil jannah. Belum lagi nanti bagaimana keadilan Umar, bagaimana dermawannya Umar, bagaimana tanggung jawabnya Umar itu sebagai khalifah ya. Salah satunya dia tiap malam nggak pernah tidur tuh semasa khalifah, ngontrol langsung tuh di wilayah-wilayah, bahasa kita di RT-RT tuh ya, sampai ketemu orang yang memang tidak punya makanan, lalu langsung Umar pun ya membawakannya dari Baitul Mal, manggul sendiri ke rumah orang yang dalam kondisi kelaparan tadi. Nah, wajar kalau pada akhirnya Umar digelari dengan siraju ahlil jannah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, salatan al muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa min al-syarri wad dhair. Waftah qulubana wa quluba mutal arifin wa hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum